Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diti Lucianti dengan NIM 1911E1024 dari kelas D3A Analis Kesehatan. Nah, di sini tuh saya akan mencoba menganalisis ANOPA satu arah dengan menggunakan Excel, yang mana yang sudah kita ketahui bahwa ANOPA satu arah ini tuh berarti hanya ada satu variabel independen yang mempengaruhi variabel dependennya. Di sini, sebagai contoh, sudah ada 3 pH meter yang digunakan untuk mengukur baper 4 atau baper pH 4. Nah, ada 3 pH meter karena ANOPA ini tuh digunakan untuk kelompok data lebih dari 2 kelompok. Nah, kalau hanya ada 2 kelompok data menggunakan uji T. Nah, sedangkan kalau lebih dari 2 kelompok data, kita menggunakan ANOPA. Kita anggap bahwa data ini tuh normal dan homogen. Kemudian, langkah selanjutnya yaitu kita blok. Oh enggak, bentar. Nah, kita pergi ke data. Lalu di pojok kanan atas ada data analis. Kita pilih data analis. Maaf. Nah, setelah itu, setelah kita memilih data analis, akan muncul seperti ini. Nah, di sini kita pilih ANOPA single factor. Lalu, oke. Lalu kita input, friends, input. Kita pilih data yang akan kita input, teman-teman. Di sini kita input 3 data pH meter ini. Oke, lalu klik ini. Lalu diklik kolomnya. Lalu karena tadi kita menginput si datanya disertakan dengan judul label tersebut, nah kita klik label ini. Terus alfanya 0,05. Lalu kita output range. Nah, lalu udah klik output range, kita klik ini. Nah, kita akan menempatkan hasil datanya tuh di mana. Kita klik aja di sini. Kita tempatkan di sini. Lalu klik ini. Nah, setelah semuanya terisi seperti ini, lalu klik OK. Nah, sekarang sudah ada ANOPA setaranya. Di sini jumlah datanya 11 sesuai dengan ini. Lalu ada jumlah data ini udah sesuai dengan ini. Lalu ada rata-rata dari setiap pH meternya. Lalu varian. Lalu ada F hitung, lalu F tabel. Nah, setelah itu, karena sudah diketahui, maka kita uji hipotesis. Yang pertama, H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai F itu lebih kecil dari F tabel. Lalu juga H1 diterima dan H0 ditolak jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Nah, dari uji hipotesis ini, ya, yang pertama, H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Nah, yang mana artinya itu tidak ada perbedaan rata-rata pH meter A, B, dan C. Jadi hasil rata-ratanya tidak berbeda signifikan. Lalu untuk
H1 diterima dan H0 ditolak jika nilai F hitung lebih besar dari F tabel. Artinya itu di mana artinya ada rata-rata dari perlakuan ini yang memberikan hasil signifikan. Nah, sudah kita ketahui nih uji hipotesisnya ada H0 diterima atau H1 diterima. Dari sini kita ketahui bahwa H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Jelas di sini bahwa F hitungnya itu lebih kecil dari F tabel. Jadi kesimpulannya ini. H0 diterima dan H1 ditolak jika nilai F hitung lebih kecil dari F tabel. Ini F hitungnya. Nah, ini F tabelnya. Jadi jelas bahwa H0-nya itu diterima dan H1-nya ditolak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan tentang ANOPA satu arah. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.